Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sedang memperbaiki Honda Beat yang ada masalah di bagian roda belakang, atau lebih tepatnya di bagian blok CVT ya. Jadi ketika roda berputar, roda belakang berputar itu ada bunyi seperti ini. Dan bunyi ini lebih terasa atau lebih terdengar ketika motor berada di turunan. Mesin dalam keadaan idle atau langsam, lalu jalan menurun, biasanya suka bunyi seperti ini. Dari mana sumber penyakitnya? Kita akan buka dulu bagian blok CVT-nya dan saya akan jelaskan sumber-sumber penyakit yang bisa menimbulkan suara seperti ini. Sebetulnya untuk mendeteksi kerusakan seperti ini tidak perlu kita bongkar dulu ya. Dengan mendengar suara saja kita sudah bisa menentukan dari mana sumber kerusakan pada motor ini. Nah, kita sudah buka bagian bloknya, blok CVT-nya udah buka ya. Tapi sumber suara itu tidak hilang. Nah, biasanya sumber suara yang ngerosok itu selain dari lahar puli, ada juga dari lahar ini nih. Nah, ini lahar as puli belakang. Ini sepertinya masih baru. Nah, ini untuk mendeteksi kerusakan lahar as puli belakang itu selain dari fisik yang sudah biasanya aus, dari suara juga terdengar. Biasanya kalau gas ditarik, motor berakselerasi, biasanya ada suara kretek. Nah, itu sumbernya dari lahar yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, kalau suara seperti ini, ada sumbernya di sini, itu bersumber dari lahar puli ya, lahar puli belakang. Nah, di sini saya akan bongkar dulu bagian pulinya menggunakan kunci 19. Laharnya itu ada dua ya, satu lahar nyere sama satu lahar biasa. Untuk membuktikan bahwa tebakan saya itu salah atau benar, saya akan akan ganti dulu laharnya dan kita akan dengarkan langsung hasil dari perbaikan yang kita lakukan kali ini. Kita buka dulu bagian pulinya. Kan? Naona. Porsi ini kan ya mah. Asa can pernah dibuka. Kaopat genep. Dan untuk mengganti laharnya kita harus membuka bagian kupling ya. Komponen-komponen itu kita harus lepas dan kita akan buka satu persatu bagian dari puli belakang ini. Untuk membukanya, selain saya menggunakan kucikan, itu biasanya suka keras. Nah, ini biasa yang saya lakukan, bisa teman-teman ikuti ya. Sok. Ini kita injak lalu kita pukul bagian kuncinya. Nah, udah, kalau sudah kena mah bisa langsung kita putar tanpa ditahan pakai kaki juga. Mur sudah bisa kita buka. Jadi kalau untuk mengganti lahar puli itu kita harus membuka bagian komponen puli ya, diantaranya kupling sama pernya sama penutup sepi kuplingnya. Nah, lahar yang akan kita ganti dengan sumber suara yang berisik tadi itu lahar ini nih, yang rusak ini lahar ini nih. Jangan aja. Tapi kebetulan kita beli sepaket ya, jadi saya ganti kedua laharnya saja, bagian lahar yang di dalam sama lahar ini nih, sama lahar nyereknya kalau di sini lahar bambu. Nah,
Nah, sudah ya, tinggal kita buka bagian lahar yang akan kita ganti untuk memukul lahar bambunya. Sok. Sok. Tinggal membuka lahar bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini ada sepi, jadi terlebih dahulu kita cungkil dulu sepinya. Cupit seperti ini. Mana sih? Nah, ringnya udah kita lepas. Nah, ini adalah bagian dari sumber suara yang ngerosok tadi ya. Kita akan ganti lahar ini. Kita kasih grease. Mana itu ya? Oh, dilem. Palingan Dibelum. Cuma liang. Grease khusus CPT ya, biar enggak lumer kemana-mana, biar enggak jadi cairan ketika mesin sudah dalam temperatur panas. Ini jadi stemplet khusus ini anti panas. Kita pasangkan. Nah, jangan lupa pasangkan kembali sepinya ya. Cengkolnya. Ini biar laharnya nggak gasar geser. Kuy. Semen 54 mah murah, meureun basa teh mah 70.000. Lalu nih lahar terakhir, lahar bambunya. Jangan dipukul langsung ya. Kita pakai alas. Kita kasih grease bagian bambunya, lahar bambunya.
Ya, kita langsung pasangkan ke motornya kembali dan kita akan langsung mengecek suaranya karena bisa kedeteksi berhasil atau tidaknya. Sebelum dipasangkan box chip itu juga kita bisa langsung mendengar hasilnya seperti apa setelah puli ini terpasang di bagian asnya. Sip lah. Nah, kita coba ya dengarkan hasil dari apa yang kita ganti. Lebih halus ya dari tadi. Jadi ini suara normal seperti ini, dipasangkan bloknya gerak. Jadi suaranya normal seperti ini, berbeda dengan sebelum kita laharnya ganti. Oke. Nah, tuh halus ya. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kendala seperti yang sudah buka bisa berkaitan. Jadi jika teman-teman menemukan kendala seperti yang saya contohkan tadi ya, dengan suara menengung di bagian blok CVT atau di bagian belakang, ketika motor biasanya kedengarannya ketika motor lagi menurun ya, keadaan jalan menurun itu suaranya terdengar sekali kasar. Nah, itu ada kerusakan di bagian lahar. Namun ketika suara berisiknya itu pas akselerasi, pas gas ditarik, akselerasi awal ya, suara ada trek trek. Nah, itu dari bagian ini nih. Nah, ini tinggal laharnya tinggal diganti aja ya. Ini kalau kurang lebih harganya nggak sampai 100.000 lah. Kalau susah cara bukanya bisa di tukang las ditotol lalu diganti. Sebelumnya dibuka dulu bagian spinya nih. Nah, mudah saja ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.